15 menit ya. Nanti ada tanya jawab sekitar 30 menit. Kami persilakan seluruhnya kepada Ibu Wiwi Parluki. Ayo silakan Ibu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga ini bisa hadir dalam forum Ilmiah APSI. Sungguh suatu yang luar biasa buat saya. Seperti tadi Bu Sutini itu saya juga baru pengawas baru sekitar 1 tahunan, 1 tahun lebih sedikit. Dan terima kasih juga banyak sekali pelatihan-pelatihan yang memang saya senang sekali. Meskipun mungkin ini belum optimal, ini juga hasil dari pelatihan digital diantaranya. Kemudian makalah gagasan merupakan pengalaman yang pertama kali untuk saya membuat dan kepingin presentasi. Mohon maaf bila nanti kurang bagus atau kurang pas, mohon maka dikoreksi. Dari sini saya mengambil judul strategi pengembangan sekolah berbasis teknologi informasi melalui aplikasi Pomodu di sekolah binaan. Di sini ingin saya sampaikan bahwa karena ini makalah gagasan, tentu memang belum saya praktekkan, tetapi saya berangkat dari yang pertama, yaitu dari latar belakang atau permasalahan di sana bahwa di zaman sekarang ini IT adalah merupakan suatu kebutuhan, teknologi informasi itu merupakan suatu kebutuhan, di mana semua lini kehidupan atau dalam berbagai hal pengoperasiannya, sekarang apalagi di dunia pendidikan juga teknologi informasi merupakan hal yang tidak bisa kita hindari. Nah, terlepas dari itu, di sini kepala sekolah tentu saja yang bertanggung jawab dalam suatu satuan pendidikan harus mengembangkan sekolah itu, di mana sekolah itu karena di zaman sekarang ini teknologi informasi begitu penting, maka kepala sekolah harus mengembangkan sekolahnya tentu saja mencoba di sana mengembangkan kompetensinya yaitu melalui pengembangan sekolah berbasis teknologi informasi. Nah, ini tuh sebelum masa COVID, kami sudah berusaha melatih sekolah atau di sini pelatihan dengan kepala sekolah tentang bagaimana melaksanakan, kebetulan sekali kemarin ada pembelajaran daring, ada apa, ternyata sekarang bermanfaat. Tetapi dalam permasalahannya, ternyata tidak semua kepala sekolah itu mengembangkan kompetensinya tadi. Hari ini didapat dari data, wawancara dengan kepala sekolah tadi, ternyata tidak semuanya. Nah, ini tentu saja menjadi tugas dari seorang pengawas di sana karena menurut peraturan Mendiknas nanti nomor 12 tahun 2007 bahwa mengamanahkan pengawas itu mempunyai tanggung jawab untuk membina kepala sekolah. Tentu saja yang tidak lepas adalah bagaimana kinerja kepala sekolah dalam pengembangan sekolah itu. Nah, sehingga di sini kembali kepada pengawas, bagaimana apa yang harus dilakukan oleh seorang pengawas. Sehingga rumusan masalahnya itu bagaimana meningkatkan kompetensi kepala sekolah, khususnya dalam mengembangkan sekolah berbasis IT ya, atau teknologi informasi. Kemudian bagaimana memantau kinerja kepala sekolah. Nah, kemudian setelah dipikir, mencari-cari solusi, kita mencoba membuat aplikasi Pomodu. Nah, Pomodu ini adalah merupakan akronim dari pembinaan terpadu. Pomodu, pembinaan terpadu. Dan ini sehingga tujuan penulisan makalah ini adalah mencari solusi agar pemantauan kinerja kepala sekolah mudah dilaksanakan. Kemudian juga agar kompetensi kepala sekolah meningkatkan kompetensinya, khususnya dalam mengembangkan sekolah berbasis teknologi ini melalui aplikasi Pomodu. Nah, itu tujuannya. Nah, ini terjadi apabila permasalahan yang ada apabila sekolah di sini belum mengembangkan IT. Nah, ini hanya sebuah gambaran bahwa seorang siswa ini banyak berkeluh kesah karena sekolahnya belum memanfaatkan teknologi informasi. Ini hanya sekedar gambaran, ya. Kemudian dari sana pembahasannya adalah ketika ada permasalahan, hasil wawancara kepala sekolah dengan kepala sekolah ternyata belum menerapkan teknologi informasi. Nah, ini menjadikan kinerjanya belum optimal. Maka solusinya pengawas mengajukan strategi. Apa yang harus dilakukan supaya kompetensi kepala sekolah ini meningkat, kemudian juga kinerjanya terpotret. Nah,
maka menggunakan aplikasi Pomodo. Nah, aplikasi Pomodo ini, Bapak Ibu, adalah, saya pikir ini juga sangat sederhana, karena saya juga mendapatkannya dari digital, pelatihan digital itu bagaimana membuat suatu aplikasi, ya. Di sana aplikasi Pomodo ini adalah aplikasi yang berbasis web, sehingga sangat mudah, gratis pula. Yang kita kan senang gratisan, gratis, kemudian mudah. Di sana juga merupakan fleksibel, tidak perlu instalasi pada komputer. Kemudian aplikasi ini juga berjalan di semua platform, misalnya ada Windows, Linux, Macintosh ataupun Android. Kemudian aplikasi ini juga menggunakan Google Site yang merupakan fitur dari Google sendiri. Seperti kita tahu bahwa fitur Google ini merupakan web yang gratis, tidak berbayar, ya. Kemudian membuat laman web dengan cara drag and drop, ya. Fitur-fitur yang ada di Google ini adalah Google Form, Google Sheet, Google Doc, YouTube, kemudian bermacam-macam. Nah, ini kalau yang strategi yang pertama dulu waktu pemantauan itu kan hanya manual, di mana kita datang ke sekolah melihat ternyata aplikasinya mana, ya apa saja yang dikembangkan gitu. Ini terlalu lama. Dengan Pomodo ini kita buat, kepala sekolah nanti harus mengisi, kemudian harus melaporkan apa saja yang sudah dikerjakan. Nah, nanti baru diterapkan ke strategi yang kedua, yaitu kita cross check ke lapangan apakah betul kepala sekolah ini mengembangkan IT. Kemudian juga kita juga nanti kalau memang sudah melaksanakan, berarti kita ya mengupayakan mestinya ada reward. Tapi bila memang belum, mestinya harus diulang lagi itu pelatihan-pelatihan atau pembinaannya, tergantung apakah mau bentuknya individu atau mau bentuknya seperti kelompok, karena tergantung permasalahan yang ada di lapangan nanti. Itu jelas tentang aplikasi Pomodo atau pemberian motivasi terpadu. Nah, harapannya dengan adanya penerapan strategi tadi, tentu kompetensi kepala sekolah ini akan meningkat karena terpacu dengan mengisi aplikasi di sana ditanyakan, kemudian mencoba mengisi, kemudian nanti kita turun ke lapangan melihat, mengecek langsung, maka insya Allah kinerja kepala sekolah lebih terpotret seperti itu. Nah, ini kondisi apabila ilustrasi saja apabila sekolah mengembangkan teknologi informasi. Di sini komentar siswa jauh lebih menyenangkan ketimbang yang tadi kalau belum mengembangkan sekolah berbasis teknologi informasi. Ya, karena memang sekarang ya diantaranya misalnya di sana yang dimaksud pengembangan teknologi informasi misalnya ya tentu saja pembelajaran sudah blended di sana, ya sudah mengaplikasi tentang teknologi informasi. Kemudian juga ada e-learning, kemudian juga ada website sekolah misalnya. Itu adalah beberapa sederhana sekolah sudah mengembangkan teknologi informasi dan juga bisa berinovasi pada pemanfaatan yang lain. Itu baru nanti kita berikan untuk aplikasi Pomodo berikutannya lanjutannya. Kalau sekolah itu tergolong kategori mengembangkan atau mengembangkan atau lebih jauhnya mengoptimalkan gitu. Itu gambaran kami sebagai seorang pengawas yang di mana kita perlu segera bertindak untuk bisa membawa sekolah-sekolah ini menjadi lebih baik. Tentu saja apalagi ini sudah masuk masa new normal, daerah kami memang hijau tetapi belum tentu juga sudah 100%, sehingga kami tetap harus waspada, tapi dengan adanya ini semoga geliat kinerja kepala sekolah semakin lebih baik. Nah, ini harapannya adalah melalui aplikasi Pomodo ini kompetensi kepala sekolah dalam mengembangkan sekolah berbasis teknologi informasi ini meningkat dan pemantauan kinerja kepala sekolah pun mudah dilaksanakan. Itu. Dan berikut ini adalah alamat linknya yang bisa yang bisa diklik nanti kemudian bisa dikembangkan. Kalau memang masih ada waktu, mungkin saya buka bagaimana cara menggunakan. Halo Pak Fikron, Bu Rini, apa waktu saya masih ada atau sudah cukup? Ini kelihatannya Pak Fikron ini masih di mute ya. Silakan Ibu. Ya, oke. Waktu masih 3 menit lagi, maaf. Iya. Kalau begitu saya buka,
Iya, buka. cukup 3 menit cukup ya. Ya, monggo kalau memang Ya. ini masih punya waktu, ini saya buka bagaimana cara saya buatkan videonya bagaimana caranya membuka. Nah, Silakan, silakan. ini. Nah, ini. Durasinya lama ini, Bu? Tidak, hanya berapa menit. Oke. Suaranya sangat kecil. Oh ya. Oh ya. Saya kira cukup ya. Ya, Saya kira monggo. cukup, nanti dikirimkan melalui WA saja ke grup ini. Anjir. Barangkali kita buka ada pertanyaan. Tadi saya kasih kesimpulan sebentar bahwa apa yang dibawakan oleh Ibu Wiwi adalah tentang IT, sebuah kebutuhan. Kemudian maka diperlukan adalah pembinaan terpadu. Di antaranya yang sudah dilakukan adalah melalui Google Sheet, drop and drop, Google Drive, dan sebagainya. Ada 2 yang siap untuk bertanya, dimulai dari Ibu Sani Lengkong. Silakan perkenalan Ibu Sani. Dari mana Ibu Sani? Halo. Ya, silakan. Pak, saya Siana Lengkong, pengawas SMK dari Gorontalo. Oke, luar biasa. Silakan Ibu Roni. Terima kasih. Dengan judul melalui aplikasi Pemodu. O-nya itu, Bu, enggak ada dalam kaitan kata-kata pembimbingan terpadu. O-nya itu apa ya, Bu? Dan kemudian saya mau tanya, apakah strategi yang Ibu akan buat ini, Ibu yang melatih guru-guru, atau ada kerjasama mungkin dengan operator atau dengan guru? Karena ini kan Ibu melaksanakan judulnya strategi, berarti Ibu yang maksudnya Ibu yang akan melaksanakan pembimbingan kepada mereka. Yang saya bingung, Bu, O-nya itu singkatan dari apa ya? Karena pemodu. Oke. Ya. Bu, ya 3 masalah ya. Yang pertama tentang pemodu, yang kedua tentang pelatihnya. Kira-kira seperti itu ya, Bu ya. Apakah Ibu sendiri atau tim gitu kira-kira. Silakan Ibu Wiwi. Ya, terima kasih Bu Saina, luar biasa. Ini pertanyaan yang bagus. Juga saya senang karena berarti ada tanggapan. Yang pertama adalah apa maksudnya di sini kok ada O-nya pemodu ya. Di sana itu pembinaan terpadu memang. Nah, itu O-nya di situ memang supaya manis saja kayak gitu, supaya manis saja sehingga kedengarannya menarik begitu loh. Karena kita kan sering ya membuat nama-nama yang trik kayak gitu. Lah itu supaya menarik. Nah, kan jadinya bertanya di pusat ini ya kan, begitu. Menarik ya. Pembinaan terpadu memang itu ya, sehingga lebih untuk
apa namanya ini supaya menjadikan itu manis saja kata itu gitu. Terus yang kedua, apakah dilaksanakan dalam pembinaan ini waktu kenapa kok dibuat strategi semacam ini? Karena kami setelah melaksanakan pelatihan dengan para kepala sekolah, guru-guru itu di sini karena yang pertama saya anggap dulu yang kepala sekolah karena yang leadernya di sana. Ternyata di sana memang di lapangan memang ada masalah kepala sekolah itu tidak langsung menindaklanjuti seperti itu. Nah, maka gimana ya caranya supaya nantinya itu bisa dipakai untuk supaya kepala sekolah itu terpantau, kemudian mereka menjadikan semangat, menjadikan mereka itu ingin melakukan itu dengan adanya panduan-panduan pertanyaan di sana, dikirim kembali ke saya, kemudian nanti saya cek sendiri. Jadi saya sendiri yang bekerja, padahal kan ini baru gagasan, ya. Barangkali nanti kalau ada tadi tambahan ide, oh dibuat harusnya ini dengan bantuan para operator ya, terima kasih, itu nanti akan menjadikan masukan buat saya untuk dilaksanakan ke depan kayak gitu. Kemudian yang ketiga, apa ya tadi ya Bu ketiga? Mohon maaf Pak Fitra. Strategi yang dilaksanakan. Oh ya, strateginya tadi yang pertama sebelum tadi kan kita melihat ada masalah memang di lapangan itu. Kadang-kadang saya juga seperti Bu Sutini tadi ada sekolah yang saya itu pengawas baru 9 sekolah 4 sekolah negeri, tapi yang nggak di tengah kota banget di pinggiran, tapi ya lumayan begitu, ada Sumpyu, ada Wangon, mungkin kalau tahu daerah Banyumas ini Pak Fikon tahu lah, ya Kemeranjen, ya Limat Kemeranjen ya itu kan memang tidak semuanya sekolahnya itu bagus, tetapi kan karena ini kebutuhan tentu saja kita mencoba, ya itu tahu persis itu. Jadi saya sekabupaten itu muter-muter gitu loh, itu daerahnya lah itu. Sehingga saya harus bagaimana caranya. Nah, pertama ya dikasih aplikasi ini dulu, kemudian mereka mengisi, nanti kemudian saya lihat, kan nanti kepantau itu. Oh, kepala sekolah ini mengembangkan, oh ini tidak. Lah saya terjun ke sekolah yang strategi yang kedua. Ada apa? Kenapa belum dilaksanakan? Apa masalahnya? Sedangkan kita tahu kalau sekolah belum mengembangkan teknologi informasi ini, tentu saja sangat kasihan anak-anaknya karena mereka tidak bisa menikmati teknologi informasi yang sekarang ini sangat marak. Atau mereka menikmati tapi tidak tahu bagaimana yang bagus untuk mereka. Yang terbimbing artinya apa? Manfaatnya terbimbing. Karena kalau tidak terbimbing kan sangat disayangkan nanti untuk hal-hal yang negatif misalnya seperti itu. Begitu Bu Saina, mungkin mohon maaf terima kasih pertanyaannya ya. Luar biasa, kalau belum bisa memuaskan. Nanti ada para ahli-ahli yang bisa memuaskan ini saya. Ya, luar biasa Bu Saina, terima kasih. Terima kasih. Ada yang chat ini, saya bacakan yang chat dari Bu Lisa. Bu Lisa Sidoarjo, apa kabar Bu Lisa? Ini menanyakan tentang bagaimana ide gagasan Ibu tentang aplikasi Pomodu dapat membantu Ibu dalam melakukan pembinaan terpadu. Oke. Kira-kira begitu. Oke. Daya, silakan. Dari Ibu Lisa, kita ulangi menanyakan tentang bagaimana ide gagasan tentang aplikasi Pomodu dapat membantu Ibu dalam melakukan pembinaan terpadu. Silakan Ibu. Oke. Silakan Bu Wiwi. Oke, terima kasih Pak Fikron. Dan terima kasih Bu Lisa, pertanyaan sangat bagus sekali dan saya juga senang nih, terima kasih karena berarti kita bisa berdiskusi di sini, bisa bertemu di sini, mudah-mudahan ini salam kenal. Ide gagasan ini muncul ketika saya sendiri begitu setelah ada melakukan pelatihan-pelatihan. Kebetulan sebelum ada pandemi COVID ini memang sudah ada pelatihan penilaian berbasis IT, kemudian juga kita mencoba bagaimana agar sekolah-sekolah itu punya web yang gratis, yang mudah, bagaimana caranya gitu. Tetapi ketika saya berkunjung ke lapangan, kan masih model lama itu, masih pakai strategi lama, lihat. Loh, kemarin hasil pelatihannya apa belum? Ya, alasannya banyak sekali. Ya, gini lah Bu, gini masalahnya kan ini di desa ini. Ya boleh, enggak apa-apa. Tapi kan mungkin ada, masa semuanya ditolak, enggak ada yang dilaksanakan. Coba apa masalahnya? Ya kami bingung mulai dari mana. Nah, dari kata-kata mereka itu, kemudian saya kumpulkan dari satu kepala sekolah, kepala satu, dan sampai
Ya kan kita tidak boleh putus asa ya sebagai pengawas. Kumpulkan semuanya, terus kemudian saya memikir gimana caranya ya agar mereka itu bisa terbimbing, apa saja yang harus dikerjakan. Terus kemudian setelah diberikan pelatihan, tentu saja harus tindak lanjutnya. Supaya ini ada tindak lanjut, tentu saja mereka kan harus melaporkan. Dan kalau dengan hanya satu aplikasi mereka melaporkan serempak, itu kan sangat, artinya saya mudah mendeteksi dengan cepat. Oh, sekolah A ini ternyata sudah bagus kinerjanya kepala sekolahnya ini. Ternyata yang B atau yang nomor 9-nya mungkin belum. Nah, berarti terkendala tuh yang itu. Dari aplikasi itu kan sudah bisa kelihatan apa yang positif kelemahannya. Memang ini aplikasi Pomodu ini dibuatkan supaya yang tadi kan yang gratis, yang tidak usah pakai install. Kelihatannya sinyal lagi ya. Iya. Iya. Oke. Halo. Ya, halo ya. Sudah Ya, cukup. Oke. Bagaimana Bu Lisa? Terima kasih. Iya. Sekarang yang pertanyaan yang ketiga. Bu Lisa bagaimana? Pak Fikron, terima kasih. Maksudnya begini Bu Wiwi, Bu Wiwi ini bayangan saya itu kalau namanya aplikasi itu ada bentuknya, misalnya ada bentuk pembinaan di bagaimana modelnya, kemudian bentuk pembinaan terpadu itu seperti apa. Jadi dikemas dalam sebuah aplikasi. Bayangan saya itu sebuah aplikasi itu software gitu. Ya. Ya itu ya saja mungkin Bu Wiwi tambahan. Bayangan saya itu sebuah aplikasi itu apa ya bisa digunakan gitu Bu Wiwi. Terima kasih. Oke. Iya. Ya, Terima kasih Bu Lisa. Tadi kan sudah saya, walaupun tidak selesai videonya, tutorialnya saya kirim, itu memang aplikasi ada itu. videonya tadi. Nah, aplikasinya tadi kan sudah ditayangkan, gitu. Seperti apa bentuknya sudah tadi, walaupun tidak selesai karena waktunya sangat terbatas. Nanti saya kirimkan lagi, mungkin lewat panitia. Gitu. Nanti. Oke, terima kasih Bu Lisa. Sama-sama Bu. Pertanyaan yang ketiga kita lanjut ya. Ini ada suara. Ini ya. Ada yang ketiga ini Bu Baik kelihatannya. Bu Baik ya, ada Bu Baik Mutiara dari NTB kalau nggak salah. Ya. Bu Baik halo. Ya, terima kasih Pak Fikron. Bu Baik silakan Bu Baik silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat berjumpa kembali ya Bu Rini. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Luar biasa. Ya, terima kasih atas kesempatan ini bisa kita bertemu kembali. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat semua sehingga terus kita bertemu ya. Baiklah, ini tadi yang pertama ada menanyakan Pomodu. Itu memangnya itu saya mau tanyakan, tetapi setelah terjawab sepertinya mungkin Ibu Wiwi tadi menjawab di akhir itu Pomodu itu pemberian motivasi terpadu. Nah, mungkin pemberian motivasi terpadu itu lebih pas judul singkatannya bukan Pomodu untuk pembinaan terpadu gitu. O-nya nggak masuk di sana gitu loh. Untuk judulnya. Nah itu makanya saya mungkin ini masukan untuk Bu Wiwi. Halo Bu Wiwi. Ya. Halo Ibu Baik ya. Saya dari NTB pengawas SD Bu. Oke, terima kasih Bu Baik ya. Kemudian selanjutnya tadi ditanyakan yang kedua model aplikasi apa digunakan. Nah model aplikasi itu sudah ditampilkan terakhir tapi waktu. Nah, apakah bisa kita ditampilkan lagi gitu model pembinaan, pemantauan, kemudian pelatihan profesional kepala sekolah maupun guru, pembinaan pelatihannya, mungkin bisa dibuka. Ada waktunya sekarang, Bu Wiwi, mungkin karena tertarik sekali, kayaknya itu bagus ya. Silakan. Bukakan kita, Pak Fikron. Ya, terima kasih. Mungkin silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Baik. Silakan Bu Wiwi ditampilkan lagi aplikasinya. Ya, terima kasih. Ya. Oh iya. Ya. Berarti kembali lagi yang tadi. Nah, yang Pomodu itu. Pomodunya. Ya, karena pembinaan terpadu enggak masuk dia maunya gitu loh.
Oh, begitu ya. Itu Pomodo itu tadi hanya akronim sebuah aplikasi di mana digunakan untuk memandu para kepala sekolah di dalam menindaklanjuti hasil sebuah pelatihan, kemudian hasil sebuah pembinaan. Nah, itu nanti sebetulnya sama dengan kayak Google Form, Bu, kalau kita mengikuti kegiatan diklat apa itu digital Bukan ya dari masalah juga. anunya, bukan masalah prosesnya, Bu, singkatan itu. Oh, prosesnya. Singkatnya, Oh, iya. singkatannya. Oh, Supaya iya. masuk. Itu pembinaan terpadu, Bu. Ya, kalau Tadi yang sudah itu Ibu sebutkan pemberian motivasi Ya. terpadu, apa lebih tidak pas Iya. dengan yang itu gitu loh. Ya. Ya, nanti saya buka lagi, Bu. Hanya kalau ya. memang ada waktu silakan. Ini saya terakhir sebentar. Misalnya, monggo kalau masih ada waktu. Silakan sambil ini. Nah, ini. Iya. Pomodo. Ini menarik Ya. sekali kayaknya ya. Ini sih tadi hanya cara membukanya, Bu, kalau yang tadi ini cara membukanya. Karena ada dua persepsi, barangkali yang persepsi pertama kan pemberian motivasi terpadu gitu ya. Ya. Terus yang kedua mungkin terkait dengan pembinaan terpadu gitu ya. Nah, gitu kira-kira gitu. Ya, silakan. Itu hanya masukan saja. Nah, kemudian Ya, aplikasi yang ini yang silahkan kita mau lihat, mungkin bisa ada waktu. Kenapa ya kita di-mute? Mau tanya Bu Rini. Yang nanya silakan reaction dulu. Nah, yang nanya ini tadi yang dari Ibu Baik juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yusfardia, itu aplikasi Pomodo ini. Jadi dia tentang Pomodo itu kepanjangan dari pemberian motivasi terpadu. Nah, ini mungkin untuk memperkuat saja yang mana yang ideal barangkali itu barangkali. Iya. Ini terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Bu Baik kira-kira. Iya, ini pembinaannya Gitu ya, dibuka, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan. Itu pembinaannya. Ya, silakan dibuka salah satu. Salah satu silakan Bu. Itu sudah? Bisa enggak dibuka? Itu. Nah, ini pembinaan. Ini kan untuk kepala sekolah mengisi absen ya, daftar hadir. Ya, betul. Nah, baru daftar hadir, kemudian materinya. Nah, saya belum tanya, aduh kok mau nelpon Pak dulu saya. Ini tadi datang mau nelpon Pak Joko dulu, lupa lah. Maaf Bapak Ibu, saya mute dulu biar tidak terganggu yang memberikan masalah. Ini sambil diterangkan Bu, itu apa tadi Bu? Oh ya, tadi itu Google Classroom atau nanti apa? Ya, ini gitu. masuk Google Nah, Drive itu yang perlu ini. Ini yang disampaikan. Silakan. Masuk. Ini Google Drive. Drive ini masuk Drive ya. Terus Ibu. Ke Google Drive apa selanjutnya? Ke Google Form ya? Ke Google Form ya. Buka Google Drive ya. Google Drive dulu ya. Misalnya ini cara membuka aplikasi. Oh ini misalnya ini contoh. Ini contoh saja. Contoh. Ya, contoh Microsoft Office. Microsoft Office ya. Contoh, ini contoh saja. Contoh.
Ini daftar hadir ini ya. Ya kalau misalnya contoh saja. Contoh dan daftar hadir ini. Nama depan, terpegang. Oh, ya. Contoh. Itu, lebih ada SD, ada SMP. Ini yang hadir. Ya. Rekapnya. Kemudian materinya ada enggak? Bisa enggak? Ada. Ini yang tadi Bapak Ibu, tapi kalau memang mau praktek lagi bisa dibuka ini. Misalnya kita nih lagi online di sini ditulis pakai buka ini. Misalnya mau kita buka tadi datanya, kita buka Chrome yang baru. Misalnya di sini, nah ini dibuka lagi. Misalnya kita mau lihat pemodu tadi, misalnya bisa ditulis lagi, kembali lagi ke Google Drive. Kemudian oh maaf, ini maaf saya salah. Ini harusnya tadi yang baru aja, yang baru yaitu kita buka yang kalau mau buka yang itu ya, yang apa namanya? Bentar. Nah, aduh, bentar ini buka lagi Chrome yang baru, buka Chrome yang baru, Bapak Ibu. Kemudian ini tertutup sih tadi, ini tertutup. Buka lagi ketik di sana, bukan drive ini. Misalnya ini ditutup. Masih ditutup. Misalnya di sini dibuka. Misalnya ditulis di sini. Tadi ini. Iya, tutup. Iya. Ini kelihatan mana yang diketik. Iya. Oh, ketutup ya, Bu? Ketutup. Oh, ya maaf. Bentar. Ini memang harus diketik dulu. SID, nanti kita buka lagi untuk tampilan-tampilan yang lain. Tadi hanya cara membukanya saja tadi. Kemudian pemodu. Nah, kita klik, kemudian muncul aplikasi ini. Tadi kan ini, kemudian bisa dibuka lagi, misalnya. Nggak kelihatan ya, Bu? Nggak kelihatan, Bu. Hanya gambar mobil aja. Gambar mobil. Oh, berarti jaringannya ini sudah saya buka. Nggak ada ini, nggak kelihatan. Sudah saya buka ini. Bu Parluki, stop dulu hanya mobil kuning aja, Bu. Oh, Bu, ulang, stop dulu share screen-nya. Gimana? Stop dulu share screen-nya. Share screen stop. Stop dulu. Oh iya. Screen. Oh iya, maaf. Sama Ibu pasti, sama Ibu pasti di laptop sendiri itu. Silakan, Bu. Iya. Jadi ini bisa terulang, Bu. Ini sudah kelihatan di sana? Kelihatan? Belum ada. Oh, mestinya sudah. Ini sudah saya tampilkan. Ulang lagi share screen. Ulang lagi dari awal. Share screen. Ulang lagi. Oh ya, maaf. Emang biasa dalam kondisi gitu grogi, Bu. Saya juga gitu. Ya, grogi, Pak. Betul ini. Aksi nasional begini. Sekali saya. Belum muncul, Bu. Harusnya sudah ini. Sudah. Nah, itu muncul gambar Ibu. Gambar saya ya. Iya. Iya. Nggak tahu ini harusnya sudah muncul ya. Mohon maaf ya, Bapak. Atau nanti Iya, di share saja ya. Sampai jam berapa ini, Pak? Kan jam berapa hari ini? Kan Pak Fikron. Nah, ini baru kelihatan nih muncul ya. Pak Makron, Pak Fikron, Pak Makan. Untuk penyaji yang ketiga, kita break sebentar. Kita di tengah kita hadir Pak Ketua kita, Pak Agus Sukoco, supaya menyampaikan sesuatu karena pesertanya ini banyak banget nih. Antusiasme tinggi ya. 192 hari ini. Oke, kita undang dulu Pak Agus dulu ya, Pak Fikron, teman-teman ya. Silakan. Lama nggak dengar suaranya Pak Agus Sukoco. Iya, ini Pak didengar. Pak Agus, monggo Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.